Lanjutkan. Iya, silakan Pak. Kemudian ini pasal 2 tadi dikatakan wajib diserahkan. Iya. Yang ada di Kota Bau-Bau. daerah yang baru dibentuk. Iya. Dalam hal ini Kota Bau-Bau. Tapi di pasal 4, barang daerah atau hutan piutang yang termasuk dalam daftar barang inventaris, daftar hutan piutang dan daftar piutang pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota induk, sebelum dilakukan penghapusannya harus dimintakan persetujuan DPRD. Iya. Harus dimintakan persetujuan. Saya pikir itu adalah kata kunci, Pak. Artinya ada ruang bagi DPRD menyetujui atau tidak. Iya. Ada ruang dia. Iya, ada ruang. Nah, coba dikatakan di sini harus DPRD setuju. Nah, itu baru bisa di. Artinya nggak berkutik dia. Iya, harus. betul. Tapi sekarang harus dimintakan persetujuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Lena Abah dalam Koja-Koja I Galampana Yarona Bupati Safei Kahar. Baik, malam ini saya akan coba koja-koja dengan Bapak Safei Kahar, tapi sebelumnya sesuai dengan tren dari koja-koja, yaitu jargon koja-koja, yaitu sebagai berikut. Boli po ande-ande kea lipusi. Boli po bula kea lipusi. Boli ala kea kanciana kampuri ibamiu. Boli ala kea kanciana bia ibadamiu. Indah beu maluru, indah beu lagi. Umaropu, umasoka, hancuru binasa. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di acara Koja-Koja. Malam ini saya mendapat tamu spesial dan saya berkunjung di Galampana Yarona Bupati Safei Kahar. Baik, Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita ketemu Pak Haji dalam rangka menjawab fenomena yang akhir-akhir ini terus bergulir seperti bola panas, yaitu masalah aset Kota Bau-Bau dan Kabupaten Buton. Ini menjadi sebuah bola liar kembali setelah adanya beberapa pertemuan yang dilakukan oleh gubernur, bupati, dan wali kota di kedua daerah. Namun kemudian akhirnya ini menjadi bola panas kembali. Merujuk dari hal tersebut, Bapak juga pernah mendapat hal seperti ini pada zaman waktu Bapak masih memimpin Kabupaten Buton. Dan pada waktu itu Pak Amirul juga sebagai pimpinan wilayah Kota Bau-Bau juga bersikukuh tentang persoalan aset ini. Bapak mungkin sebelum cerita lebih jauh, mungkin bisa diceritakan awal daripada persoalan aset ini. Silakan Pak. Ya baik, memang kita prihatin juga karena masalah aset ini itu sudah mulai mungkin sejak awal 2002. Awal 2002 ya. Jadi setelah Pak Umar Adi Putri lantik. Ya. Karena memang ketika saya dilantik itu sebagai bupati, wilayah pemerintahan masuk Bau-Bau. Masuk Bau-Bau, iya. Waktu itu Bombana, tapi 7 hari kemudian saya dilantik, Kota Bau-Bau diresmikan dan saya hadiri di Kementerian Dalam Negeri. Ya. Kemudian 10 hari kemudian Pak Umar Habibu dilantik sebagai pejabat wali Kota Bau-Bau. Ya. Pak Umar Habibu waktu itu, Pak. Ya. Ya, Umar Habibu. Jadi Kota Bau-Bau menjadi wilayah saya hanya 17 hari. 17 hari, ya. Iya. Setelah itu saya lepas semua kewenangan pemerintahan kepada pejabat wali Kota Bau-Bau sebagai bupati. Nah, sejak itu sebenarnya sudah mulai muncul di masalah aset. Masalah aset, ya. Iya, sudah muncul. Nah, tapi saya tidak fokus ke sana. Saya tidak fokus ke perbedaan pendapat antara saya waktu itu dengan Pak Amirul Kota maupun perbedaan sekarang. Ya. Tapi saya fokus pada landasan yang menjadi aturan yang kita pedomani dalam penyerahan aset. Ibarat penyakit, kalau sakit gula itu kan penyebabnya pola makan. Pola makan, iya. Ini juga ada penyebabnya ini. Iya. Jadi wali kota
ada dasarnya, bupati juga ada dasarnya. Dasarnya. Masing-masing punya dasar. Hmm. Jadi saya katakan tidak ada yang salah di sini. Yang salah itu, yang keliru itu adalah undang-undang yang dibuat ketika reformasi. Iya, iya. Dan itu kita bisa pahami karena setelah reformasi kan semua kewenangan dari sistem pemerintahan sentralistik ke desentralisasi, sehingga semua kewenangan diserahkan pada pemerintah daerah kecuali 5 urusannya, Iya, iya. yaitu urusan keuangan, urusan pertahanan keamanan, urusan masalah hukum, urusan urusan luar negeri, Luar dan negeri, agama ya. kan Oke, lima. iya. Semua Diserahkan kepada diserahkan otonomi daerah. Iya. Jadi semua undang dirubah. Bagaimana merubah begitu banyak undang-undang? Merubah kemudian turunannya, peraturan Iya. pemerintah, keputusan menteri, peraturan menteri. Tentu kita bisa pahami kalau pada akhirnya undang-undang itu menimbulkan masalah. Menimbulkan masalah. Kenapa dia bermasalah? Karena dalam satu undang yang sama, kadang-kadang antara pasal satu dengan pasal lain Iya, iya, itu iya. kontradiksi. Saling bertolak, iya, kontradiksi, Nah, saling bertolak belakang. Undang-undang Kota Bau-Bau nomor 13 tahun 2000 tentang bentuk Kota Bau-Bau itu kontradiksi pasal 14 Iya. tentang aset. Ya, di pasal 1, Nah, ya, ya, dalam satu pasal antara pasal 1 dan pasal 3 itu kontradiksi. kontradiksi, ya. Yaitu pasal 1 di pasal 14. Iya, Ya. Yaitu di ayat B. Jadi dalam pasal yang sama ini. iya. Dalam pasal yang sama, pasal 14. Hmm. Di ayat B-nya itu dikatakan di sini barang milik kekayaan negara daerah yang berupa tanah, bangunan, barang bergerak dan barang tidak bergerak lainnya yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh pemerintah Provinsi Tenggara dan pemerintah Kabupaten Buton yang berada di Kota Bau-Bau sesuai dengan peraturan perundangan. Artinya diserahkan. Jadi di sini untuk kelancaran penyerahan pemerintahan Kota Bau-Bau, Menteri Kepala Lembaga Pemerintahan Departemen yang terkait Gubernur Sulawesi Tenggara 4.000 sesuai dengan kewenangannya menginventarisasi dan menyerahkan kepada pemerintah Kota Bau-Bau hal-hal meliputi. Nah, tadi itu. Iya, iya, iya. Ya. Jadi kalau hanya kita baca ini, maka semua milik kekayaan pemerintah Buton itu diserahkan diserahkan, ya. di pemerintah Kota Kota Bau-Bau, Bau-Bau. iya, iya. Ah, lalu di ayat 3, Ayat, iya, 3, tadi ya. kan ayat 1. Iya, Ayat 3 dikatakan tata cara inventarisasi dan penyerahan Papua yang dimaksud ayat 1 ini Iya. undang-undang juga. Iya, undang-undang. Diatur oleh Menteri Dalam Negeri dan tentara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Iya. Nah, atas dasar ayat 1 ini maka Menteri Dalam Negeri membuat aturan melalui surat edaran. Iya. Surat edaran nomor 135 garis miring 2094 garis miring S1 tanggal 16 Oktober 2001 yang ditujukan kepada 8 gubernur. Karena di 8 provinsi ini terjadi peningkatan status eksekutif menjadi kota. Kota, iya, Ya. iya, iya. Nah, Jadi bukan daerah pemekaran, Pak, ya? Jadi hanya peningkatan status. itu begini, kan sebenarnya itu dia apakah itu pemekaran kabupaten, Iya. apakah itu bukan ibu kota atau bukan ibu kota, itu ada daerah otonom baru. Otonom baru. Jadi ya. itu pemekaran sebenarnya bukan di undang-undang itu. Nggak ada undang-undang. Ya, Iya, iya. undang-undang itu adalah Peningkatan status. pembentukan Pembentukan, Pak, ya? daerah otonom baru. Hmm. Maka Kota Bau-Bau juga ini Iya. Dianggap Dianggap sebagai pembentukan. dalam pembentukan daerah Otonomi baru. Iya, begitu. iya, iya. Hanya dia masalahnya karena dia menjadi ibu kota kabupaten induk. Iya, iya. Oh, iya, iya. Ya begitu. Dari 11 kan ada 11 kota yang waktu itu yang Menjadi otonomi terbentuk, baru. Iya. yang ditingkatkan menjadi Iya. daerah otonom baru, menjadi daerah otonom Nah, pada 8 provinsi. Iya. Ya. Yang bermasalah adalah yang kota-kota yang yang menjadi Ibu ibu kota kota. kabupaten induk. Iya, iya, iya. Yang menjadi masalah, ya. Nah, yang jadi masalah. Yang sebelumnya bukan ibu kota, tidak ada masalah. Iya. Seperti Cimahi misalnya, Iya. nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nah, Iya. begitu. Ya, yang lainnya itu seperti Kota Bau-Bau menjadi masalah karena ibu kotanya Semua kita. daerah ya, Iya. semua daerah kota alternatif yang menjadi ibu kota kabupaten Iya. induk Iya. itu semua bermasalah. Semua bermasalah. Masalah. Tetapi kabupaten ada daerah lain, terutama di Jawa itu dan sekitarnya itu diselesaikan Mendagri dengan win-win solution. Iya, iya, iya. Iya, betul Nah. sekali. Win solution Saling menguntungkan. Hah? Saling menguntungkan kedua belah pihak. Saling membantu. Saling membantu. Karena kabupaten itu kan belum ada apa-apa. Iya. Kalau mau pindah. Iya.
Nah, jadi kalau membantu biayanya besar, Iya. sehingga sementara kota kan menerima yang sudah jadi. Iya, sudah Maka jadi. dari sebagian APBD seperti contohnya Bekasi itu sepakat mereka 100 miliar Iya. 5 tahun. 5 tahun. Jadi 1 tahun 20 miliar untuk mengganti kantor bupati yang mereka ambil dan kantor. Oh iya iya iya. Lainnya seperti itu. Ya. Ya salah satu contohnya Bekasi Pak ya. Nah, saat itu Kota contohnya Bekasi dan Kabupaten Bekasi. Ya. Ya. Nah, tapi di yang bukan yang awalnya bukan ibu kota kabupaten induk Iya iya. itu nggak ada masalah. Iya, iya. Ya, karena sama Pakat Tobi, Bombana, Buteng-Buteng tidak ada masalah terpisah. Iya iya. Nah, Menteri Dalam Negeri dalam menyelesaikan kasus-kasus di misalnya di Bogor, Sukabumi, Bekasi tidak sepenuhnya mengambil ini di R1 ini Iya, iya, bahwa iya. semua diserahkan. Tidak Tidak juga sepenuhnya mengambil surat edaran. Iya 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 iya. Iya iya iya. Karena kalau mengambil sepenuhnya lalu induk tidak diharuskan pindah. Kalau diambil semua kantornya berkantor di Iya mana dia? iya. Di atas pohon kayu mungkin. Iya. Tidak juga sepenuhnya mengambil surat Iya. edaran. Kalau surat edaran hanya eksekutif. Kalau hanya eksekutif juga tidak cukup. Tidak cukup Pak. Iya, Maka betul. saya dulu saya serahkan Mas Pak Umar, Iya. saya tambah. Iya. Oh iya. Seperti misalnya kantor di samping Kapolsek Sekbolio. Iya. Itu kan sudah kita yang pakai kabupaten yang pakai. Yo kabupaten. Yang guest house yang jadi kantor DPR. Kantor DPR. Iya. Itu ada berapa? Sekolah Cina. Oh sekolah Cina Itu juga. tidak masuk aktif. Tapi karena setelah saya lihat tidak mungkin bisa mereka menjalankan pemerintahan dengan eksekutif, saya tambah. Oh ditambah semua. Saya tambah ada beberapa gedung Iya. saya tambah begitu. Jadi saya juga ambil dari awal memang saya sudah bingung solusi. Iya. Nah, kenapa Menteri Dalam Negeri tidak melaksanakan ayat 1 sepenuhnya atau ayat 3 sepenuhnya? Sepenuhnya. Karena dia paham, ini tidak mungkin, ini undang-undang yang keliru. Undang-undangnya sudah keliru. Undang-undang Iya. keliru. Iya 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 iya. Tapi karena mereka yang buat. Iya betul. Sehingga setiap ada masalah disuruh musyawarah. Musyawarah dikembalikan kepada daerah. Iya. Daerah melalui Iya, gubernur. iya, Begitu. melalui Tidak gubernur. pernah katanya harus selesai pasal ayat 1 sampai 14. Iya, Tidak juga mengatakan hasil selesai ayat 3. Tidak juga. Iya, Tapi betul. musyawarah. Karena undang-undangnya keliru. Iya. Jadi sumbernya ini sebenarnya di undang-undang. Dan memang waktu itu reformasi beralih ke desentralisasi itu ya, dari sentralistik, banyak sekali undang-undang yang akhirnya direvisi karena banyak yang keliru. Oh banyak. Nah, makanya setelah di undang-undang 32, 32. ini kan saya undang-undang 22. Iya, betul. Undang-undang daerah. Di undang 32 itu sudah dirubah. Sudah dirubah. Tentang bagaimana Tentang masalah aset ini. Iya. Di situ sudah tegas Iya. bahwa ibu kota yang menjadi daerah otonom baru Orang baru ya. ini atas kelemahan undang sebelumnya nih. Iya iya. Nah, itu di PP-nya itu bahwa paling selama 1 tahun harus Meninggalkan lokasinya. harus pindah lokasi Pindah dan lokasi. semua aset diserahkan kepada Ada ibu kota yang Daerah peninggalan baru. daerah baru. Iya. kalau di undang-undang 22 tidak itu. Iya iya. Makanya di undang-undang 13 ini kan Iya. pembentukan kota baru masih dasarnya masih undang-undang Iya. 22. Iya. Sehingga setelah undang-undang 32 tidak berani lagi orang. Iya. Iya iya. Memang 1 tahun. Contohnya Muna ya. kan saya ada ampresnya untuk dibahas. 19 bersama Mubar, Buteng Muse. Iya. Tapi buat dia kan dia tidak dukung, dia Iya. tidak dorong. Karena itu kalau diproses 1 tahun dia harus pindah keluar. Oh begitu ya. Iya. Mana mungkin 1 tahun bisa membangun Iya. ibu kota. Ibu kota. Iya. Contohnya kita pindah saja dari sini ke Palagimata sampai sekarang dia belum tuntas kan? Iya belum tuntas betul. Itu aja sudah berapa tahun itu? Iya iya. Ya sudah kurang lebih 15 tahun. Iya. Ya, betul. Apalagi mau 1 tahun aja. Iya. Sehingga sudah tidak ada yang berani. Karena ibu kota mau dijadikan kabupaten. Iya. Mana bupati yang sanggup 1 tahun? Iya, betul Pak, betul. Gitu. Iya. Nah, itu belum diatur di Undang-Undang 22. Iya. Gitu. Makanya Mendagri mengambil keputusan untuk melakukan win-win Solusi solution. saja. Iya. Karena memang mereka sadar undang-undangnya keliru. Yang keliru Mestinya undang-undangnya. dipisahkan yang mengatur ex ibu kota dengan Iya. non di luar ibu kota. Di luar ibu kota. Nah. Iya. Atau mestinya di ayat 3 ini jangan dimuat di edaran. Jangan dimuat di Penyebarannya. edaran Mendagri ya. Iya. Karena jadi begini. Dulu
di zaman saya bupati itu 2 atau 3 kali BPK yang memeriksa kota datang ke saya Iya, iya. menyampaikan apa namanya soal aset. Soal aset, Kenapa iya. belum diserahkan? Saya tunjukkan aturannya. Iya. Tetapi mereka tetap jadikan temuan. KPK itu kan atas karena sudah tiap tahun itu saja termuat dalam laporan BPK. Iya. Jadi makanya KPK turun. Mereka turun kan? Iya, iya, iya. Itu tidak ada yang melapor, tapi kan mereka BPK kan ada. Iya, di KPK. mendapat laporan dari BPK. Nah, gitu. Nah, pertanyaannya kenapa BPK langsung berpegang kepada ayat 1? Tidak berpegang pada ayat 3. Ayat 3, iya. Ya. Karena ayat 3 kemudian diatur dengan surat edaran Mendagri. Iya, betul. Hierarkis perundang-undangan dia 223 di bawah undang-undang. Iya, iya. Aturan undang-undang kalau turunan dari undang-undang bertentangan dengan undang-undang induknya atau yang lebih tinggi, Iya, maka yang diberlakukan adalah apa namanya undang-undang induknya. Oh, undang-undang. Tapi Iya. ini diambil dari surat edaran Mendagri. Dia kan hierarkinya dia lebih rendah daripada Lebih rendah. Iya. Lebih rendah. Tapi karena Mendagri juga kan tentu paham itu. Iya, iya. Betul sekali. Harusnya undang-undang, tapi kalau apa di belakang undang-undang apa ayat 1 ini mana sanggup? Iya. Mana sanggup? Bupati induk Iya. dalam 1 tahun Dalam sudah 1 tahun. harus Iya. keluar berapa Iya. anggaran dan ada uang pun bisa, nggak mungkin bisa dikerja 1 tahun. Iya. Semua kantor. Semua kantor, Iya. betul. Saya kantor bupati dan DPR sana 3 tahun saya kerja Iya. di Pasar Bajo. Di Pasar Bajo, betul. Baru selesai 3 tahun. 3 tahun. Mana mungkin? Iya, betul. Jadi mereka sadar undang-undang yang keliru. Oh, Nah, benar. diperparah lagi di Kepmen 42. Nomor 2. Di Kepmen 42 ini. Di Kepmen 42 ini pasal 2 ini yang dipegang kota kan? Iya, Dan iya. juga diperlakukan oleh KPK misalnya. Di sini dikatakan pasal 2 barak milik daerah atau yang dikuasai dan atau yang dimanfaatkan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota induk yang lokasinya berada dalam wilayah daerah yang baru dibentuk. Iya. Jadi sama daerah yang baru dibentuk. Iya, iya. Apakah di luar misalnya Pakatan Bumbana sama aja. Sama aja ya. Nah, sama aja. Wajib diserahkan dan menjadi milik daerah yang baru dibentuk. Iya, iya. Itulah yang dipegang oleh kota sampai dengan hari ini. Ya. Dia tanggalnya ini November 28. Sementara edaran tadi Oktober. Oktober. Iya, iya. Oktober. Oktober. Mestinya kan di sini ini yang kekeliruan pusat. Mestinya di sini dikaitkan dengan edaran tadi. Iya. Tidak kemudian membuat Ini- undang-undang baru. ini Iya. umum. Iya, umum. Iya. Umum. Hmm. Dia tidak pisahkan antara Iya, iya. yang di luar ibu kota kabupaten dengan yang dari ibu Iya. kota kabupaten. Iya. Eskoti begitu. Iya. Nah, di sini. Nah, Kita sebut sekarang itu yang namanya daerah berhimpit, Pak. Yang artinya ibu kota kabupaten itu sekarang dia menjadi daerah yang menjadi peningkatan status sebagai daerah otonom baru. iya Iya. artinya berhenti itu karena ibu kota kabupaten induk Iya, induk menjadi daerah otonom. daerah sendiri otonom baru juga, ya, gitu. ya. Itulah Dia yang menjadi daerah otonom. Iya, siap. Betul. Ya. Yang sebelumnya tidak lagi menjadi wilayah kabupaten Wilayah kabupaten, iya. dan tidak lagi menjadi kewenangan kabupaten di bidang pemerintahan Iya. dan lain-lainnya. Iya, Gitu. pada waktu itu Pak, artinya Bapak seharusnya kenapa kita pakai opsi yang kemudian harus keluar dari kota Bau-Bau? Nah, Padahal begini. dimungkinkan untuk kemudian Kabupaten Buton itu juga masih bisa beribu kota di kota Bau-Bau. Ada pemikiran lain? tentang sebelum itu saya lanjutkan. Iya, silakan Pak. Kemudian ini pasal 2 tadi katakan wajib diserahkan. Iya, Yang ada di Kota Bau-Bau. daerah yang baru dibentuk. Iya. Dalam hal ini kota Bau-Bau. Tapi di pasal 4 barang daerah atau hutan piutang yang termasuk dalam daftar barang inventaris, daftar hutan piutang dan daftar piutang pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota induk sebelum dilakukan penghapusannya harus dimintakan persetujuan DPRD. Iya. Harus Harus dimintakan persetujuan. Saya pikir itu adalah kata kunci, Pak. Artinya ada ruang bagi DPRD menyetujui atau tidak. Iya. Ada ruang dia? Iya, ada ruang. Nah, coba dikatakan di sini harus DPRD setuju. Nah, itu Baru bisa artinya
nggak berkutik dia. Iya, Harus. betul. Tapi kan harus dimintakan persetujuan. Harus dimintakan. Itu harus itu kata wajib, Pak. Iya. Ya sama dengan artinya bahwa permintaan itu wajib diketahui atau minta persetujuan daripada Ya, DPR. inilah yang dipegang oleh DPRD Kabupaten Buton. Ya. Apa tadi? Ya, jadi saya luar biasa bahwa kita sudah dapatkan kata kunci dari masing-masing persoalan ini, Pak. Kota Bau sendiri masih memegang aturan yang pasal 1 tentang Undang-Undang nomor 14 ya, Pak, kalau saya tidak salah. Nomor 13. nomor 13. Nomor 13 tahun 2001. Nah, sementara kabupaten sendiri memegang ayat 3 dalam persoalan ini. Dan kemudian pada peraturan menteri bahwa persoalan aset ini kemudian harus diketahui oleh dewan. Artinya apapun yang dilakukan oleh kota untuk masalah penyerahan aset ini harusnya memang wajib kemudian disetujui atau diketahui oleh Dewan Kabupaten Buton. Saya kira itu kata kunci yang kemudian harus kita pegang sampai saat ini. Tapi yang ingin saya coba ingin kembali ke belakang bahwa kenapa pemikiran Bapak dulu waktu kota Bau mengalami peningkatan status sebagai kota madya, dan waktu itu masih ada sisa waktu 17 hari Bapak menjadi Bupati Buton di kota Bau. Kenapa ada pemikiran kemudian keluar dari kota Bau? Dalam undang-undang tidak ada satupun kalimat mengatakan bahwa dengan terbentuknya kota Bau menjadi daerah otonom baru, maka ibu kota Kabupaten Buton harus pindah. Nggak ada. Iya. Tapi itu kan saya juga ingin meninggalkan kenang-kenangan. Oh, begitu. Ya. Saya juga ingin meninggalkan kenang-kenangan. Bahwa kota itu pindah di era saya. Iya. Yang kedua, memang ada desakan dari masyarakat kota. Oh, masyarakat kota. Ini masalah politik, DPRD kota luar biasa desakannya itu. Iya. Tapi saya selalu jawab, mana dasarmu? Iya. Adakah dalam undang-undang kota Bau itu? Iya. Ya mereka tidak berkutik lagi. Saya ini, kalau saya mau bertahan, nggak ada yang bisa perintah saya. Iya. Begitu. Saya kira memang ini adalah kebesaran hati dari Bapak yang kemudian pindah dari kota Bau menuju waktu itu mungkin Batauga atau Pasar Wajo. Ya, saya kira itu adalah sebuah kebesaran hati Bapak. Ini kemudian berimplikasi dengan persoalan kebudayaan, Pak. Ya. Implikasinya bahwa penamaan Bau sebagai peradaban budaya Buton. Ini kemudian implikasinya lari ke Kabupaten Buton. Nah, budaya kita kemudian di kota Bau ini adalah sebuah... Kenapa waktu itu Bapak tidak meninggalkan kota Bau ini dengan tetap menggunakan nama Kota Buton, bukan kota Bau yang seperti saat ini? Begini. Ya. Jadi kan perubahan nama pemindahan ibu kota. Ibu kota ya. Dan perubahan tata wilayah ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Iya. Oh, begitu. Begitu. Jadi ketika saya pindahan Pasar Wajo itu peraturan pemerintah. Masih Megawati yang tanda tangan, Presiden Megawati itu. Oh, masih Megawati. Tidak bisa begitu saja. Nah, itu tentu atas dasar juga dukungan untuk masyarakat. Masyarakat, LSM apa semua. Jadi waktu itu memang sudah ada juga suara-suara di situ, tapi kan kita baru mulai. Kita masih fokus di pemindahan ibu kota. Kita fokus bagaimana saya selesaikan konflik ibu kota di Wakatobi antara Kalidupa dengan Wali-Wali. Bagaimana konflik nama di Bombana antara Kabupaten Morunene dengan Buton Barat. Di Buton Barat, betul. Maka didapatlah jalan tengah Bombana. Kemudian bagaimana saya menyelesaikan konflik ibu kota di Bombana antara Boy Pinang dengan Kasih Putih. Oh iya, banyak sekali persoalan waktu itu. Iya. Jadi alhamdulillah semua selesai. Ya, semua selesai. Dan di dalam perjalanan kepemimpinan Bapak sebagai Bupati Buton, dan waktu itu juga adalah di mana ada beberapa daerah yang baru mekar, terutama Wakatobi dan Bombana. Di dalam persoalan aset kemudian, apakah ada masalah tentang penyerahan aset kabupaten kepada daerah-daerah yang baru mekar tadi, di luar kota Bau? Untuk Bombana Wakatobi,
nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ini Iya. tanggal, masih ada fotonya ini, saya simpan. Iya. Ini 24 Maret 2007. 24 Maret. Saya 2007. undang Bupati Wakatobi Pak Pahugua Iya. dan Bupati Bombana. Pak Atikur Rahman. Wakilnya Pak Iya. Subhan. Oh, Pak Subhan ya. Subhan Tameran. Almarhum ya. Almarhum di kantor DPRD Kabupaten Buton di Pasar Rajo Iya. untuk Penyerahan aset. serah terima aset. Iya. Ada fotonya. Oh, ada fotonya. Bisa saya lihat, Pak? Iya. Ya. Wah, ini kayaknya kitab sakti ini. Ini adalah bukti nyata dari penyerahan aset antara Kabupaten Buton dengan Kabupaten Bombana dan Kabupaten Wakatobi. Ini menjadi rujukan daripada penyerahan aset itu sendiri mengenai aturan-aturan pemerintah yang ada dalam kitab sakti ini. Mudah-mudahan saja Kota Bau-Bau tidak keluar dari jalur ini, Pak. Seperti kata kunci yang Bapak ungkapkan tadi bahwa DPR harus ada sepengetahuan dari DPRD Kabupaten Buton. Segala penyerahan aset itu tidak boleh kemudian diselesaikan secara sepihak, tetapi melalui pengetahuan daripada DPRD Kabupaten Buton. Oleh karena itu, banyak cerita yang sudah kita lakukan, dan hari ini Pak, fenomena aset ini kembali lahir. Tanggal 20 kemarin, Sekda Kota Bau-Bau juga sudah mengeluarkan surat kepada seluruh warga Kabupaten Buton yang masih masih tinggal di aset Buton yang ada di Kota Bau-Bau itu segera dikosongkan pada tanggal 20 April ini. Ya 20 ya, batasnya tanggal 20 April ini. Ini tentu berkait dengan surat gubernur tanggal 23 Maret 2021 yang menginstruksikan agar seluruh aset Kabupaten Buton itu diserahkan kepada kota. Apakah ini cukup dengan surat gubernur ataukah seperti kata Bapak harus kita merujuk pada undang-undang, pada peraturan tentang tata kelola aset mengenai kewajiban DPR harus mengetahui tadi. Bagaimana menurut Bapak tentang ini? Ya sebenarnya itu bukan kapasitas saya lagi ya. Ya. Saya tidak punya kapasitas untuk menanggapi. Ya ini hanya koja-koja Pak, yang kemudian bisa tapi memberikan begini, pencerahan. secara pribadi begini. Ya, Ada kekuatan kota sekarang. ya, Dan itulah yang menjadi dasar pemerintah kota melayangkan surat. Saya dengar sudah 2 kali ya. ya sudah dua kali menyerahkan. Beda dengan dulu. Ya, Dulu wali kota di era saya belum ada kekuatan seperti itu. ya, Karena bupati sudah menandatangani penyerahan penyerahan. kepada kota yang difasilitasi KPK. Ya, Ya. ya, Nah, secara administrasi, ya, ketika bupati mau menyerahkan secara fisik, ya, tadi kan administrasi dia pernah KPK, Ya. secara fisik, maka sesuai ini, Kepmin 42 dihapus dulu dihapus dari dulu. dari buku Ya, aset buku aset Kabupaten Buton. Buton. Iya. Dihapus dulu. Dihapus dulu. Nah, dihapus dulu. Sementara kalau dihapus, Iya, sesuai dengan pasal 4, iya, di sini barang daerah atau hutang piutang yang termasuk dalam daftar barang inventaris iya, dan hutang dalam daftar piutang pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota induk sebelum ditetapkan penghapusannya harus dimintakan persetujuan DPRD. harus dimintakan Persetujuan persetujuan DPRD. Iya, Tadi wajib diserahkan. iya, wajib. Sekarang harus. Harus, iya. Keliru lagi aturan. Iya, keliru lagi nih aturan. Memang serba kontradiksi ternyata aturan yang dibuat oleh Jadi aturan pemerintah. yang sama, Iya, pasal 2 pasal 4 kontradiksi. iya. Mestinya betul kan sekali. di sini jangan harus kita minta persetujuan, DPRD harus menyetujui. Harus menyetujui. Begitu, Tapi begitu. ini harus Dimintakan dimintai persetujuan. persetujuan. Iya. Jadi itu tergantung DPR mau setuju atau tidak. Iya, artinya begini. Kalau bupati tanpa persetujuan DPRD menyerahkan fisiknya Iya. ke kota, kan dia tidak bisa hapus. Tidak bisa hapus. Bukti- Iya. Karena harus ada persetujuan. Iya. Nah, kalau dia tidak bisa hapus, sementara fisiknya sudah diserahkan, berarti pada laporan keuangan daerah Akan menjadi berikutnya, temuan. Ya.
tetap masuk. Iya, tetap dalam, masuk. Apa namanya? Laporan aset kita. Iya. Neraca daerah. Neraca daerah. Menjadi kekayaan daerah. Iya. Masalah kan jadi Iya, iya. masih Iya. masuk ke kekayaan daerah Kabupaten Buton, tapi fisiknya sudah diserahkan. Fisiknya sudah diserahkan. Nah. Iya. Nah, sementara penghapusan ini harus diketahui oleh DPR. DPR tidak mau menghapus. Iya. Nah, ini Bupati saya menyerahkan. Hanya untuk menindaklanjuti penyerahan administrasi kan sudah. Iya, sudah. Secara fisik. Iya. Dihapus dulu. Dihapus dulu. Iya. DPR tidak setuju. Iya, DPR. Ini buah si malakama betul-betul. Jadi memang ini sangat mencerahkan sekali kerja kita malam ini. Apalagi kita dengan suara air ini, Pak. Mudah-mudahan sejuk di seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Buton dan Kota Bau-Bau. Jadi begini. Iya. Pemerintah kota melalui Pak Sekda mengirim 2 kali surat itu. Iya. Itu memang ada dasarnya. Ada dasarnya. Iya. Karena mereka sudah diserahkan secara administrasi Iya. atau versi KPK. Iya. Itu. Iya, betul-betul sekali. Ada dasarnya. Iya. Nah, oleh sebab itu Sudah diserahkan oleh Pak Bupati. diserahkan, Iya. Pak Bupati. Iya. Tapi Pak Bupati kesulitan menjalankan itu, Iya. menghapus itu. Iya. Karena DPRD tidak mau. Iya, betul Kan sekali. dulu ada yang bicara di komunitas itu, Iya. katanya sudah tentang bupati tidak perlu ada persetujuan dewan. Ini undang-undang jangan Iya. jangan. Tapi undang-undang mengatakan harus ada persetujuan dewan. Harus dimintakan Iya, harus dimintakan persetujuan persetujuan dewan. dewan. Iya, jadi memang ini serba dilema buat Dilema buat kita. Karena kembali dilema, menurut saya, maka ini barangkali Pak Gubla sebagai Pemerintahan daerah Iya, memfasilitasi kembali dengan DPRD. iya, Bupati saya oke sudah di versi KPK. iya. Maka DPRD ini Oh, tinggal DPRD ini. Karena DPRD itu adalah Karena Bupati sudah taking. iya, representasi daripada rakyat, Pak. Enggak, artinya kata undang-undang. Iya, kata undang-undang juga ya mereka harus Nah, menyetujui daripada penghapusan itu sendiri. Iya. kemudian begini, Iya. kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang mendapat surat dari Sekda Iya. untuk disuruh kosongkan, Iya. itu ada dasarnya. Itu ada dasarnya. Oh. Nah, tapi kan jadi begini nih, pemerintah kota ini walaupun sudah memegang berita acara, belum sepenuhnya dia miliki itu aset. Itu mulia. Karena Iya. masih tercatat Di aset Kabupaten Buton. aset Kabupaten Buton. Karena belum dihapus. Iya, Karena betul. dihapus. Iya. Kabupaten Buton pun Iya. sekarang, Iya. walaupun masih sudah tercatat, sudah tidak sepenuhnya memiliki itu. Iya. Karena dia sudah tanda tangan penyerahan. Sudah teman penjara. Iya. Iya, serba luar biasa. Iya. Memang mudah-mudahan dalam koja-koja kita ini, mudah-mudahan ini bisa dimengerti oleh kedua belah pihak, Pak. Nah, jadi Iya. menurut saya, Iya. yang menerima surat itu, untuk menghargai surat wali kota, Iya. datanglah ke Pak Wali, Iya. menghadap. Iya. Pak, ya minta aja, minta kebijakan perpanjangan. Oh, kebijakan Saya perpanjangan. seperti saya lakukan. Oh, pernah Bapak lakukan? pernah. Iya, iya, iya. Nah, Hmm. misalnya dia lagi bikin rumah Pak Wali, saya lagi bikin rumah, Iya. mohon dikasih perpanjangan. Oh, iya, iya, Selesai iya. rumahku, insya Allah saya Ya, pindah. tentu pasti ada kebijakan dari wali Pastilah kota. ada kebijakan. Iya, iya, iya. Iya, iya. Atau Pak Wali, saya tidak ada rumah lain, Iya. hanya tempat tinggalku. Saya mau kontrak belum ada uang sekarang. Iya. Ya mudah-mudahan Kasih kalau waktu. sudah ekonomi saya cukup, saya bisa kontrak, saya Iya, pindah. iya, 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 Dan iya. karena perlukan. Hargain sudah wali kota. Iya, karena itu walaupun bagaimanapun aset itu sudah 50% milik kota, 50% juga milik kabupaten. Iya. Iya. Saya kira ini luar biasa sekali. Seperti saya dulu. Iya. Ya. Saya kan dulu setelah saya bupati, kan saya bupati 10 tahun tidak sempat bikin rumah. Ya, tidak sempat bikin Pak. Ya, alhamdulillah. Rumah ini kan saya bikin, ini nanti 2013. Iya. Ya. Setelah Jadi waktu- ya. setelah selesai menjadi bupati, Setelah Pak. saya jadi bupati, Iya. tentu masih bisa bikin rumah. Iya. Soalnya sudah ikut pilkada luar Iya, biasa. Tuh. iya. Tapi alhamdulillah Allah masih kasih rezeki. Jadi ingat Menteri zaman Soeharto yang bernama Pak Sutami yang selama Menteri PU. ya Menteri PU yang selama karirnya beliau berapa periode menjadi menteri dan tidak pernah bikin rumah beliau. Dan sampai akhirnya beliau tercatat sebagai menteri termiskin di dunia. Iya. Waktu itu tiba-tiba saya dapat surat dari Sekda Buton. Iya. Bupati masih Pak Umar. Oh, Bupati masih Pak Umar. Pak Umar. Iya. Tapi saya bukan suruh pengosongan, hanya Iya. penyampaian. Penyampaian. Bahwa pemerintah Kabupaten Buton
berencana merehabilitasi itu rumah. Iya, iya, Tapi iya. artinya kan saya sudah tahu, Iya. kan dikosongkan. Oh iya, iya. Iya kan? Saya kira itu sangat beretika sekali. Walaupun tidak disuruh kosongkan, tetapi nada-nada seperti itulah yang barangkali Tujuannya diharapkan. akhirnya sama aja. Tujuannya akhirnya sama saja. Wih, sementara rumah ini baru Ya. naik batu ini, naik Iya. bata. Saya kira apa yang disampaikan oleh Bapak mudah-mudahan ini juga bisa menjadi Jadi saya sambung dulu. wacana di Saya Kota sambung. Bobau. Saya panggil saya Ade, Iya. Nurnia, Ibu Iya. Nurnia. Iya. Kebetulan dia waktu itu Anggota pimpinan DPR. Dewan, Pimpinan wakil Dewan. ketua DPRD Kabupaten Buton. Iya. Jadi sering berhubungan dengan Bupati. Nah, Ya. Pak Umar. Nah, sekarang dia anggota biasa. Dan tolong kasih tahu Pak Bupati. Yang pertama salam hormat saya kepada beliau. Iya, iya. Yang kedua, sampaikan saya ini masih bangun rumah. Bangun rumah, iya. Karena saya kira beliau juga tahu, selama saya Bupati, biar saya rehab rumah di laut itu tidak. Iya, 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 iya. Plafonnya itu masih plafon Iya. tahun 90. Iya. Saya Sampai kira- sekarang iya. pun begitu. Betul juga dengan Pak Umar sekarang ini. Ya, Pak Umar sekarang ini juga kan belum punya rumah. Ya, lagi bangun. Iya, lagi sementara membangun rumah. Iya. Ya, itu sampaikan ke beliau. Kasih saya kesempatan. Iya, iya. Kalau di rumah biar belum selesai benar, yang penting sudah bisa saya tinggal, saya pindah. Ya, siap, siap, siap. Iya, iya, iya. Maka begitu ini rumah bisa ditinggali dan masih tukang bekerja menyelesaikan, Iya. saya pindah. Saya pindah, Pak. Iya, iya. Baru saya titip pesan ke bagian umum, sampaikan Pak Bupati sudah kosong rumah. Sudah kosong. Iya, iya, iya. Saya kira Maka ini, mereka rehab. ya ini cara-cara yang luar biasa yang harusnya menjadi panutan kita semua. Jadi saran saya kepada yang dapat surat dari wali kota, Ya. ya, datanglah sebagai, kan namanya pemerintah itu biar dia masih muda, Hmm. tetap orang tuanya masyarakat. Orang tuanya masyarakat, betul sekali, Pak. Ya. Supaya ada penghargaan kepada pemerintah, Pemerintah, kita, iya. pada orang tua kita. Iya, Jadi betul Pak sekali. Tamrin saya lebih tua, Iya. tapi saya sebagai anggota masyarakat, Iya. termasuk orang tua saya itu. Iya, termasuk Karena orang tua dia kita. pemerintah kan, Iya, betul, orang Pak. tua kita semua. Orang tua kita. Benar apa tidak? Betul, betul sekali, Pak. Jadi memang persoalan kota dan kabupaten hari ini mudah-mudahan saja menjadi lebih dingin lagi karena tentu saja dengan fasilitas pertemuan dengan Bapak Gubernur, kedua Bupati dan Wali Kota, kedua Ketua DPR Kabupaten dan Kota serta dimediasi pula oleh Kapolres, Kajari di Hotel Zenith kemarin dengan pertemuan gubernur. Mudah-mudahan itu menjadi pegangan kita dalam adat kebutuhan kita bahwa persoalan ini harusnya dengan win-win solution di mana untuk kebersamaan rakyat Buton tentunya. Saya kira ini luar biasa sekali Pak Haji. Mudah-mudahan saja koja-koja di Galampa kita malam ini akan menjadi sebuah momen yang baik sekali untuk tentunya para pemirsa yang ada di mana saja berada, terutama pemerintah Kota Bau dan pemerintah Kabupaten Buton, tetap adem ayem karena kita semua adalah satu rumpun, satu pohon yang sama, yaitu Buton. Terima kasih atas perhatian Anda dan saya ucapkan juga terima kasih pada Pak Safei Kahar, Yarna Bupati Mancuana saya sebut, Yarna Bupati Mancuana, walaupun sebenarnya ada yang lebih tua dari beliau yaitu Bapak Saidu, tetapi kebetulan nama ini saya sudah sematkan lebih dahulu pada beliau. Jadi Yarna Bupati Mancuana adalah Pak Safei Kahar dan Yarna Bupati Yana itu adalah Pak Umar Samiun, Sarjana Hukum. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Mudah-mudahan koja-koja kita malam ini bisa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tangkan apa?